Ya, selamat bergabung kembali di Newsline, pemirsa. Jelang periode arus mudik Lebaran, hari ini jajaran Pemprov Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Darat bersama Komisi 5 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat membahas reservasi dan pemanfaatan Jalan Pantura. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis MGN Nisrina Kirana langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang, Nisrina. Bagaimana jalannya RDP dengan Komisi 5 DPR RI hari ini? Ya, Jason dan juga Vivi terkait dengan rapat dengan dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 5 bersama dengan Dirjen Bina Marga dari Kementerian PUPR bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat dari Kemenhub serta juga bersama dengan penyelenggara pemerintah dari 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Hari ini digelar tadi mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, di mana dalam rapat hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus. Dan tadi dalam rapat ini diawali dengan pemaparan dari masing-masing pemerintah provinsi yang mana tadi ada Jawa Barat, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Ini terkait dengan bagaimana kesiapan infrastruktur jalan di masing-masing daerah. Secara garis besar untuk di daerah Jawa Barat ini menyatakan sudah siap terkait dengan infrastruktur dan juga sarana jalan menyambut para pemudik Lebaran 2023. Sementara untuk di Provinsi Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur sampai dengan saat ini masih terus menggenjot perbaikan sejumlah jalan terutama untuk di jalur Pantura jelang periode puncak arus mudik Lebaran 2023. Dan kemudian tadi pemaparan juga dilanjutkan oleh pihak Dirjen Bina Marga yang menyampaikan bahwa secara garis besar untuk kemantapan jalur Pantura secara nasional mulai dari Merak hingga Banyuwangi, tingkat kemantapannya ini mencapai 96,15%. Tadi juga disampaikan oleh Dirjen Bina Marga Hedi Rahardian terkait dengan satu persatu kemantapan jalur Pantura di masing-masing daerah. Untuk di jalur Pantura kawasan Jawa Barat ini tertinggi mencapai 99,4%. Sementara untuk di jalur Pantura di kawasan Jawa Timur saat ini meningkat hingga 97,4%. Nah, sementara untuk di Jawa Tengah kemantapan jalur Panturanya ini menurun dari angka tertingginya 97%. Di tahun 2023 ini mengalami penurunan hingga 89%. Hal ini kemudian yang tadi cukup menjadi sorotan dalam rapat kali ini, di mana tadi juga dipertanyakan terkait dengan penyebab merosotnya kemantapan jalur Pantura di kawasan Jawa Tengah. Tadi pun dijelaskan oleh Dirjen Bina Marga untuk salah satu penyebab merosotnya kemantapan jalur Pantura di kawasan Jawa Tengah adalah banjir lokal yang memang seringkali terjadi di kawasan Jawa Tengah. Dan selain itu juga tadi dijelaskan bahwa untuk jalur Pantura ini terbagi atas 2 koridor, yaitu untuk jalur Pantura Tol dan juga jalur Pantura non-tol. Selama ini para pengendara 80% lebih sering menggunakan jalur Pantura non-tol dibandingkan dengan jalur Pantura tol. Sehingga ini kemudian yang juga menyebabkan jalur Pantura non-tol ini semakin rusak dan sampai dengan saat ini yang juga terus digenjot. Sementara dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri tadi juga menjelaskan bahwa sejauh ini untuk tingkat kemantapan jalur nasional di kawasan Jawa Tengah hingga Yogyakarta mencapai 94%. Dan ini yang juga terus dilakukan perbaikan untuk menutup lubang-lubang dan juga memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Dan tadi tidak hanya juga memperhatikan terkait dengan kesiapan infrastruktur jalan, infrastruktur lainnya seperti pendukung untuk lampu jalan, kemudian juga marka-marka jalan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dirjen Perhubungan Darat dalam rapat kali ini. Hal ini tentunya terus menjadi perhatian mengingat pada tahun ini untuk tingkat pemudik diperkirakan akan meningkat tajam dibandingkan pada tahun 2022. Untuk tahun ini tingkat pemudik diperkirakan akan mencapai 123 juta orang dan ini meningkat tajam dibandingkan pada tahun dibandingkan tahun 2022 yang saat itu ada sebanyak 86 juta orang. Sehingga sampai dengan saat ini rapat juga masih terus berlangsung untuk membahas bagaimana kemudian percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya jelang menyambut periode puncak arus mudik Lebaran 2023. Vivi dan juga Jason. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nisrina Kirana langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.